Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Wa rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Kepala Sekolah SDT Al-Barkah Ibu Lia Mahlia beserta para staf wakil yaitu Bapak Imron Rosyadi, Bapak Muadib Nasihuddin, Sifa Nurillah, Dewan Guru yang kami hormati, serta anak-anak yang kami sayangi dan kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan kegiatan sholat duha, dilanjutkan dengan kegiatan podcast SDT Al-Barkah level 5. Kita berharap mudah-mudahan kegiatan ini bisa menambah keilmuan, wawasan, pengetahuan kita terkait tentang keislaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam mari sama kita sampaikan kepada panutan alam Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam juga tercurah kepada keluarga, kerabat, sahabat, tabi'in dan insyaallah kepada kita umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Ustadz Taufik Hidayatullah SHI dan siswa-siswi level 5 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Baik, pagi hari ini di hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1444 Hijriah. Kegiatan kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak level 5 yang Pak Guru sayangi dan yang Pak Guru banggakan, serta pemirsa yang ada di rumah, pagi hari ini ada satu materi yang akan sama-sama kita simak, dan kalian juga boleh bertanya kepada narasumber, yaitu tentang fikih pubertas yang mengkaji tentang ibadah bagi anak-anak yang sudah akil balik atau baru akil balik. Namun kesempatan pagi ini kita akan batasi pembahasannya adalah tentang hadas. Nanti teman-teman kelas 5 boleh bertanya kepada narasumber kita. Untuk itu mari sama-sama kita simak paparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita di pagi hari ini kepada Ustadz Taufik Hidayatullah SHI nanti untuk berbicara terlebih dahulu terkait tentang hadas. Nanti dalam waktu yang cukup singkat, kemudian kami akan buka pertanyaan dari siswa-siswi kelas 5 terkait tentang hadas. Tolong disiapkan ya pertanyaannya. Dan kami meminta kepada siswa-siswi selama kegiatan untuk tertib. Terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Ustadz Taufik kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Ustadz Ahmad Junda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wa salam ala khairil anam Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim.
Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Kepala Sekolah SDIT Al-Barkah beserta jajarannya, dan juga moderator kita Bapak Ustadz Ahmad Junda yang insya Allah Allah panjangkan umurnya Amin. dan diberikan kesehatan, dan segenap siswa-siswi SDIT Al-Barkah khususnya di level 5. Ya, untuk mempersingkat waktu, Pak Taufik ingin menjelaskan agar diperhatikan teman-teman ya, karena pelajaran pada hari ini khusus untuk kelas 5 dan kelas 6, dan ini sangat penting. Dampaknya bukan hanya di dunia, tapi dampaknya juga nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi Bapak ulang, materi yang Bapak sampaikan dampaknya bukan hanya untuk di dunia ya, tapi dampaknya pun di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian sudah melewati masa tamyiz ya, kalian sudah melewati satu masa, disebutnya masa tamyiz atau mumayyiz. Kapan itu Pak Taufik? Masa tamyiz atau mumayyiz itu kalian ketika usia 5 atau 6 tahun, ketika kalian sudah bisa membedakan mana sendal kanan, mana sendal kiri, bisa membedakan mana makanan, mana kotoran, mana guru, mana orang tua, mana bibi, mana paman. Kalian sudah paham? Itu disebutnya tamyiz. Orang atau anak yang sudah masuk usia tamyiz, tadi usia 5 sampai 6 tahun, maka wajib sudah diajarkan tentang ibadah. Ya. Contoh misalnya usia 5 sampai 6 tahun dia diajarkan puasa sampai dari subuh sampai zuhur. Nanti tahun depan usia 7 tahun dari subuh sampai asar. Nanti usia 9 tahun dari subuh sampai maghrib. Di usia 10 tahun dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah, usia 10 tahun ketika anak sudah tidak puasa, tidak sholat, maka orang tua boleh memukulnya dengan alasan bahwa dari usia tamyiz tadi usia berapa? 5 sampai 6 tahun sampai usia 10 itu sudah dididik sholat, dididik untuk puasa, dididik untuk ibadah-ibadah lainnya. Nah, masa pertama kalian sudah lewat. Ada yang tidak bisa membedakan mana kanan mana kiri? Ada? Ada. Kalau misalnya masih ada yang tidak bisa membedakan mana kanan, mana sendal kanan, mana sendal kiri, itu tandanya dia belum tamyiz. Nah, fase yang kedua adalah fase akil balik. Ya. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang sudah akil balik, ada yang belum. Nah, makanya tadi disampaikan oleh Ustadz Ahmad Junda tentang fikih pubertas. Kalau untuk laki-laki, ya dengarkan, perhatikan nih. Bisa jadi kalian sudah akil balik, cuman kalian tidak sadar dan tidak pernah perhatian terhadap diri sendiri. Ya, tidak ada yang memperhatikan diri kita kecuali diri kita sendiri. Yang pertama untuk laki-laki, bisa jadi dia sudah ihtilam. Apa? Ihtilam atau bahasa Indonesianya mimpi basah. Bukan ngompol ya. Beda nih, mimpi basah sebab ngompol itu karena dia mungkin belum dewasa, masih kekanak-kanakan, atau malamnya terlalu banyak minum, terlalu capek sehingga dia tidak bisa menahan kencing, bisa ngompol. Ini beda. Yang disebut dengan mimpi basah, ya perhatikan nih kalimat Pak Taufik. Nanti kalian bisa menyadari, saya sudah tuh Pak. Ya. Dalam mimpi basah untuk laki-laki atau ikhtilam adalah mimpi, ya. Misalnya seorang laki-laki bertemu dengan perempuan. Biasanya si laki-laki tersebut itu mimpi bertemu dengan perempuan yang tidak pernah dia lihat di dunia. Ya, dia memimpikan seorang wanita bertemu, dia pegang tangannya misalnya, atau dia rangkul dan sebagainya, tapi dia tidak bertemu dengan wanita tersebut di dunia. Kenapa Pak? Kok bisa terjadi? Iya, dalam sebuah kitab dikatakan sebuah nikmat besar untuk laki-laki yang sudah mimpi basah dipertemukan dengan bidadarinya Allah Subhanahu wa taala ketika mimpi basah. Ya. Lalu pada saat bangun, pada saat bangun
itu pas dilihat ternyata basah bagian celananya dan mengeluarkan cairan berwarna putih yang disebut dengan sperma atau mani. Nah, dan bentuknya beda dengan air kencing dan air biasa tuh beda, ya. Dia bentuknya warnanya keputihan, ya, seperti putih cuman agak encer seperti susu gitu, dan baunya pun berbeda. Itu untuk laki-laki. Ada yang sudah seperti itu? Ada yang pernah mimpi seperti itu? Angkat tangan. Angkat tangan. Nggak apa-apa. Ini namanya secara batiniah, ya. Udah? Kalau udah angkat tangan yang tinggi coba. Udah. Tandanya sudah besar. Sudah besar. Ini tanda yang secara batiniah. Tanda yang kedua, ya, itu untuk si laki-laki atau perempuan tumbuhnya rambut-rambut halus di bagian tertentu. Ya, mohon maaf. Seperti laki-laki mungkin sudah ada kumisnya, ya, tumbuh kumis. Atau bulu-bulu halus di bagian ketiak. Atau bulu-bulu halus di bagian, mohon maaf, kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau dia belum mimpi basah, dengarkan baik-baik nih. Dengarkan baik-baik, dia tidak pernah mimpi basah. Belum pernah tadi yang Pak Topik ceritakan mimpi saat tidur itu belum pernah, Pak. Tapi pas dicek sudah tumbuh kumis, rambut-rambut halus di bagian ketiak dan rambut-rambut halus di bagian kelamin, maka dia juga dikatakan sudah akil balik, ya. Dan kalau wanita sudah maklum adanya akil baliknya dengan adanya haid. Jadi ucapkan alhamdulillah ketika kalian mengeluarkan darah haid, karena darah haid itu adalah darah kotor dan itu adalah kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak keluar darahnya setiap bulan, maka itu bisa menjadikan penyakit, ya. Kira-kira paham sampai sini? Dan masuk ke bab selanjutnya, teman-teman, agak serius. Anak-anak yang tadi tamyiz, yang Bapak bilang tamyiz, dia belum akil balik, usia 6 sampai 7 tahun, usia 5 sampai 6 tahun, ketika dia beribadah, maka pahalanya untuk kedua orang tuanya. Ya. Ketika dia beribadah, puasa, melakukan sholat, duha, itu pahalanya untuk kedua orang tuanya. Pun sebaliknya, ketika kalian kelas 1 SD, kalian sholat ke masjid, di masjid bercanda, mengganggu orang yang ada di masjid, sehingga sholatnya tidak khusyuk, pun dosanya kembali ke orang tua. Jadi hati-hati nih, ya, jangan sampai mengganggu yang belum akil balik sholat di masjid atau musola, mengganggu orang lain, bisa menjadikan dosa untuk kedua orang tua. Nah, untuk kalian yang sudah akil balik, 1 rakaat sholat yang kalian tinggalkan, Bapak ulang nih, 1 rakaat sholat yang kalian tinggalkan, misalnya sholat zuhur, malas 4 rakaat kelamaan, udah 3 aja, berarti kalian meninggalkan berapa rakaat? Setiap kalian meninggalkan 1 rakaat sholat, maka terbuka juga 1 pintu neraka untuk kalian masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau masuk nerakanya Allah? Mau masuk nerakanya Allah? Enggak. Bagaimana dalam surat Al-Muddatsir dikatakan? Masalakakum Bisaqor. qalu lam naku minal wa lam naku nut'imul wa kunna nakhudu ma'al. Itu malaikat dengan gagahnya, dengan cambuknya berkata kepada penghuni neraka sakar, masalakakum fi sakar, kenapa kamu masuk ke dalam neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin, saya ini nggak pernah sholat, ya, saya nih males sholat, jangankan di rumah atau berjamaah, saya nggak mau, males deh, cuman di sekolah doang, kalau di rumah udah nggak mau sholat. Walam naku nut'imul miskin, dan tidak pernah memberi makanan kepada orang miskin, tidak pernah sedekah, tidak pernah memberi makanan kepada orang yang lapar dan haus. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami berkumpul dengan orang-orang yang meremehkan agama, ya, menduakan Allah, tidak mau menjalankan sunnah Allah, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak taat kepada guru, bahkan menghina-hina guru di belakang guru, mengejek-ejek guru di belakang guru, nanti masuk ke dalam neraka sakar. Sampai sini paham?
Nah, untuk kalian yang mimpi basah maupun haid, itu disebutnya memiliki atau terkena hadas besar. Kalau kalian buang air kecil, mohon maaf kentut, sentuhan, misalnya yang laki-laki dengan perempuan tanpa disengaja, buang air besar, berarti kalian hadasnya hadas kecil. Hadas kecil akan hilang dengan wudhu. Setelah kita bersihkan, mohon maaf, contoh buang air kecil. Setelah kita istinja atau cebok dengan bersih, dengan rapi, dengan cara duduk yang pernah Pak Taufik ajarkan di kelas, lalu kalian berwudhu, maka hilang hadas kecil itu. Tapi kalau hadas besar, itu harus dengan mandi jinabah, atau disebut dengan mandi junub. Baik yang mimpi basah tadi, sebab karena mimpi basah, ataupun sebab haid. Perhatikan di sini teman-teman, perhatikan. Orang yang dia mimpi basah tidak segera mandi, misalnya malamnya mimpi basah, paginya males, nggak usah mandi. Atau yang haid, setelah dia haid, dia tidak mau segera mandi. Mohon maaf, dalam sebuah kitab dikatakan, apa yang kalian pegang, dia menjerit. Tidak mau. Dunia ketika kalian pijak, kalian berjalan, dunia pun tidak mau dipijak oleh orang-orang yang sedang dalam keadaan hadas besar. Makanya harus mandi. Dan ketika mandinya tidak benar, maka sholatnya pun tidak sah. Paham sampai sini? Kalau mandi hadasnya tidak benar, istinjanya tidak benar, wudhunya tidak benar, maka ibadahnya tidak sah. Ya, Imam Ahmad bin Ruslan mengatakan dalam kitabnya, wa kullu man bighairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang ibadahnya tanpa ilmu, maka ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang luaran tiba-tiba masuk ke Al-Barkah, bukan guru, bukan karyawan, bukan murid, kira-kira ditanya nggak sama satpam? Ditanya. Lalu pas ditanya nggak jelas jawabnya. Nggak, saya cuma pengen masuk-masuk, pengen keliling-keliling. Pasti diusir sama satpam. Begitupun orang yang ibadah, sholat zuhur nanti, nggak usah pakai wudhu, langsung aja sholat. Puasa nggak usah niat, puasa bicara kotor juga nggak apa-apa. Nah itu tanpa ilmu. Orang yang ibadah tanpa ilmu, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara ringkas, mandi hadas, sebelum kita mandi hadas, wajib membersihkan bagian depan dan belakang. Ya, bagian dubur dan kubul kita harus dibersihkan terlebih dahulu. Baik yang dia tadi mimpi basah ataupun yang haid. Setelah itu dia berwudu sebagaimana wudunya mau sholat. Setelah beres wudu baru dia niat, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhalillahi ta'ala. Disiram seluruh badannya. Nah, bedanya mandi hadas dengan mandi biasa. Yang pertama, kalau mandi biasa kita tadi tanpa niat. Kayak tadi pagi kita sebelum berangkat sekolah, niat nggak mandinya? Enggak, paling cuma bismillah saja. Tapi kalau mandi hadas itu harus ada niatnya. Kalau niatnya tidak dibacakan dalam hati, ingat, niatnya bukan di mulut. Niatnya bukan di mulut. Kalau di mulut, di kamar mandi kita ada WC, nggak boleh. Fardhalillahi ta'ala. Menyebut nama Allah nggak boleh. Tapi niatnya di dalam hati. Ketika niat, siram kepala kalian, isolul ma'. Ya, semua dari ujung rambut sampai ujung kaki harus terkena air. Perhatikan, jangan pakai sabun dulu. Jangan pakai sabun dulu. Kalian harus meratakan air dulu ke seluruh tubuh. Ya, mohon maaf nih, kalau Pak Taufik sampai bagian mata Pak Taufik terkenakan air. Nih, telinga Pak Taufik korek sampai dia terkena air. Bagian selah-selah tangan itu harus pasti terkena air terlebih dahulu. Jangan pakai sabun dulu, tapi menyiram air dulu, diratakan semua.
Setelah rata, baru kalian pakai sampo, sikat gigi, menyabuni badan kalian, mandi selesai bersih, selesai wudhu, baru kalian bisa sholat. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Paham. Jika kalian tidak benar wudhu dan mandinya, karena wudhu baik hadas kecil maupun hadas besar, tadi hadas kecil hilangnya pakai apa? Wudhu. Hadas besar dengan apa? Mandi. Mandi. Itu adalah pondasi. Ketika pondasinya kuat, maka ibadah-ibadah lainnya kuat. Tapi kalau pondasinya lemah, berantakan, maka ibadah yang lainnya goyang. Makanya harus hati-hati, ya. Jangan sampai kalian lulus dari Al-Barkah, tetapi ilmu yang dasar tidak tahu. Paham? Nah, kalau kita bahas tentang ini, sebenarnya pembahasannya harus seminggu. Karena begitu banyak, begitu dalam. Tapi ini secara singkat saja, ya. Oke, terima kasih. Itu yang dapat Pak Taufik sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Dan Bapak kembalikan kepada moderator kita, Ustadz Ahmad Junda. Terima kasih Ustaz Taufik yang sudah menjelaskan kepada kita terkait tentang fikih pubertas, khususnya dalam masalah hadas. Nah, kepada anak-anak level 5 sampai sini apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Taufik paham? Paham. Nah, pasti ada hal-hal yang sifatnya pribadi ataupun ada hal-hal yang sifatnya mungkin belum paham. Untuk itu, kepada anak-anak kami bisa persilahkan untuk bertanya, ya, terkait tentang fikih pubertas berhubungan dengan hadas, ya, apakah itu hadas besar, hadas kecil. Untuk itu kepada anak-anak level 5 kami persilahkan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Angkat tangannya. Ya, angkat tangannya. Ya, Narisa, mau nanya? Ayo, Bebas. jangan malu-malu. Ataupun di luar tema itu silakan. Ataupun di luar tema itu boleh. Ya, tentang puasa misalnya. Kan sekarang lagi bulan puasa. Boleh. Ayo, anak-anak. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Kalau ada yang bertanya, bukan berarti ya dia itu mengalami, belum tentu. Bisa jadi kalau dia bertanya, hampir semua orang juga mengalami, ya. Nah, jadi karenanya jangan malu, jangan takut, ya. Ya baik, kelas 5 Ismailiyah. Ya, baik, silakan maju. Maju aja sini. Ya, sebut namanya dan kelasnya dan tanyakan pertanyaannya. Lihat ke kamera. Bapak boleh puasa terlebih dahulu nggak? Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ada pertanyaan Ustaz Taufik? Ya, ini ada anak bertanya terkait tentang puasa Nabi Daud. Mungkin ada sebagian kita pernah mendengar, tapi ada juga mungkin yang belum tahu apa itu puasa Nabi Daud. Ya, untuk itu yuk kita dengarkan penjelasan atau jawaban dari Ustaz Taufik. Ya. Sebaik-baiknya puasa sunnah adalah puasanya Sayyidina Nabi Daud, ya. Sebaik-baik puasa tuh. Di atas puasa Senin Kamis berarti ada puasanya Nabi Daud. Tapi boleh nggak kita nih siswa-siswi melaksanakan puasa Daud? Dengarkan baik-baik teman-teman. Tadi puasa Daud paling tinggi, sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud. Tahu nggak puasa Nabi Daud? Sekarang puasa, besok enggak, puasa lagi, besok enggak. Jadi disering-selingi. Tapi gimana pun setinggi apapun pangkatnya puasa Nabi Daud, dia tetap puasa sunnah. Ya. Ingetin Bapak nih, dengerin Bapak baik-baik.
sebaik-baiknya puasa sunnah, puasa Nabi Daud. Tapi walaupun dia sebaik-baiknya puasa sunnah, pangkatnya dia tetap sunnah, bukan wajib. Makanya SDIT Al-Barkah mengajarkan siswa-siswinya puasa sebulan 1 kali, yaitu di akhir bulan hari Kamis. Benar apa benar? Kok kenapa Pak Taufik tidak puasa Senin Kamis setiap minggu? Tidak puasa Daud setiap puasa sekali, buka sekali, nanti puasa lagi? Karena dia pangkatnya sunnah. Ada di atas sunnah, yaitu wajib. Menuntut ilmu itu wajib. Gara-gara puasa sunnah, akhirnya ngantuk di kelas, malas-malesan, lemes. Sunnahnya lebih baik ditinggalkan ketimbang wajibnya yang ditinggalkan. Paham? Ini puasa sunnah, ini wajib. Ketika puasa sunnah kita jalankan mengalahkan yang wajib, menuntut ilmu jadi lemes, jadi nggak bersemangat, ya, ngapalin jadi nggak hafal-hafal, belajar matematika nggak masuk-masuk gara-gara lemes. Sunnahnya tinggalin, utamakan yang wajib. Jadi Pak Taufik dulu saat mondok puasanya Senin Kemis, bukan puasa Daud. Kenapa? Karena dikhawatirkan sebab sunnah nanti saat belajarnya ini menjadi berantakan. Dalam hadis dikatakan apa? Menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Wajib. Jadi ketika kalian lagi malas-malasan nuntut ilmu, pelajaran apapun, bukan pelajaran tasin tafid, pelajaran apapun, kalian malas-malesan, tidak bersemangat, kalian berdosa. Ya, Bapak ulangin lagi nih. Karena menuntut ilmu adalah wajib, ketika dijalankan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Kalian ketika Pak Taufik, Pak Junda, Bu Rahma menerangkan di kelas kalian tidur, bermain-main, seperti ini nih. Nah, ini berarti mendapatkan dosa. Ya, Pak Taufik lagi menerangkan, dia main-main, mendapatkan dosa. Sama seperti sholat. Sholat kalian main-main. Allahu Akbar, injak-injak temannya, mukul-mukul. Dosa apa enggak? Lalu kalau nuntut ilmu, keadaan kita juga wajib. Ketika nuntut ilmu, bermain-main, bercanda, tidak mau mendengarkan, kira-kira dapat dosa apa enggak? Nah, jadi puasa Daud adalah sebaik-baik puasa sunnah. Tapi lebih baik kita belajar menuntut ilmu ketimbang kita jalanin sunnah, nanti yang wajibnya malahan jadi berantakan. Paham? Kalau sekarang kalian terkumpul dengan 2 kewajiban, wajib puasa, wajib belajar. Ya, wajib puasa, wajib belajar. Mana Pak Taufik yang harus diutamakan? Dua-duanya diutamakan. Nggak ada kata-kata lemes, nggak ada kata-kata aus, ngantuk, tidak ada. Karena dua-duanya adalah kewajiban. Kalian masih mending cuman berangkat jam 7:30, nanti sampai zuhur. Nabi Muhammad ketika di tanggal 17 Ramadan melaksanakan perang saat puasa. Masya Allah. Dan orang-orang Palestina tadi malam Bapak baca, anak-anaknya berkata apa? Nahnu, kami ini semua sahurnya di dunia, bukanya di akhirat. Kenapa? Bisa jadi tadi pagi dia sahur, siangnya meninggal karena dibunuh oleh orang Israel. Kalian enak gak di sini? Hah? Enak. Enak. Orang Bapak lihat juga banyak yang bawa bantal kok, boneka-boneka. Ya. Tapi orang Israel sahurnya di dunia, bukanya di akhiratnya Allah. Bisa jadi paginya dia sahur, siangnya dia meninggal karena dibom, dibunuh oleh Israel laknatullah alaih. Ya, mau jadi orang-orang Palestina mau nggak? Enak nggak? Udah cukup belajar saja sambil puasa. Ya, silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya. Ya. Ya, sudah jelas ya terkait tentang puasa Daud. Ya, 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Nah ini dulu Pak Guru pernah mengalami yang namanya puasa Daud di pesantren. Jadi kami ini yang di pesantren memang pernah mendapatkan ijazah pesan atau perintah dari guru-guru kami untuk melakukan puasa Daud, dan itu biasanya dilakukan oleh santri-santri dewasa, santri-santri yang sudah akhir. Ya, kenapa? Karena puasa, teman-teman, level 5, karena puasa itu merupakan sarana di mana hati kita menjadi lembut, pikiran kita jadi terbuka.
Makanya tidak sedikit para ulama zaman dahulu kenapa bisa mengarang kitab berjilid-jilid, mahir di dalam ilmu, berhati-hati di dalam sikap, karena ahli puasa. Baik, ada yang bertanya lagi? Baru satu pertanyaan dari kelas Ismailia, kelas dari Iskandaria mungkin. Silakan, bebas bertanyanya. Satu pertanyaan lagi. Ayo. Sudah. Yang laki-lakinya? Ya, jangan nunjuk orang lain, ya. Ya, baik. Anak-anak yang soleh dan soleha, alhamdulillah, ya, tidak ada yang bertanya lagi, artinya sudah paham. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini berguna bagi kita, baik dalam kehidupan dunia sampai akhirat. Maksudnya sampai akhirat itu ilmu yang digunakan di dunia bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan soleha, kesempatan ini Pak Guru ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama segenap pengurus, kepala sekolah dan para wakilnya, dan dewan guru, serta ya panitia Ramadan. Siapa panitia Ramadan kita? Bapak Kori Hafiz, ya. Kita berterima kasih karena di acara Ramadan ini kita kemas dengan begitu epik, dengan begitu menarik. Mudah-mudahan menjadi pengalaman yang berharga buat kita dan mendapatkan banyak input wawasan keilmuan dari acara ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak level 5 khususnya yang sudah mendengarkan, berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ya, kita berdoa mudah-mudahan ibadah-ibadah di dalam puasa kita, dalam bulan puasa kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, sebagai penutup daripada kegiatan kita, mari sama-sama kita ucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Ustaz Taufik yang sudah menjadi narasumber, dan saya selaku pembawa acara mengucapkan permohonan maaf bila mana ada ucap sikap yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.